Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Jamaah yang berbahagia, di kesempatan yang baik kali ini pembahasan selanjutnya adalah suratul Al-Baqarah ayat 186. Di mana di ayat 186 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad, maka katakanlah bahwasanya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan apabila hamba-hambaku memohon kepadaku, maka hendaknya mereka menaati segala perintahku dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka senantiasa berada di dalam kebenaran. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dimuliakan Allah, maka dari ayat ini kita bisa mengambil dua pelajaran penting. Yang pertama adalah bahwa ternyata sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu dekat dengan hambanya. Suatu ketika Arab Badui bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di mana sih Tuhan kita? Dia jauh apa dekat?" Lalu Rasulullah SAW diam sejenak, maka turunlah ayat ini. Kemudian ayat ini berkaitan juga tentang salah satu sahabat Nabi yang sedang berada di perang Khaybar. Dia berdoa kepada Allah di tengah perang dengan suara yang keras. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Ya sahabatku, wahai sahabatku, kenapa engkau berdoa seperti itu? Sesungguhnya engkau tidak berdoa kepada yang tuli, tapi engkau berdoa kepada Zat yang Maha Mendengar." Maka dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya. Lalu siapa hamba-hambanya yang bisa dekat dengan Allah? Yaitu mereka yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dekat dengan Allah bukanlah mereka yang punya jabatan, bukanlah mereka yang punya kedudukan, bahkan bukan pula mereka yang punya gelar akademis yang banyak. Tapi yang dekat dengan Allah adalah mereka hamba-hambanya yang senantiasa taat. Maka kalau kata guru saya, kalau kita bertemu dengan hewan buas, maka apa yang kita akan lakukan? Yang akan kita lakukan adalah lari, kabur. Akan tetapi bagaimana kalau seorang hamba takut kepada Allah? Maka seorang hamba yang takut kepada Allah, dia bukan lari, tapi justru malah semakin dekat dan dekat lagi. Taqarrub ilallah, semakin dekat kepada Allah, maka dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah Allah menyeru kepada kita bahwasanya Allah mengabulkan segala permohonan hamba-hambanya. Allah mengabulkan segala doa hamba-hambanya. Tapi kata Allah dengan dua syarat. Syarat yang pertama, maka hendaknya mereka senantiasa bertakwa, menaati perintahku, kata Allah. Imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Maka di bulan momen Ramadan seperti ini, maka sudah kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menambah amal soleh kita. Bukan hanya yang wajib, tapi kita tambah dengan sunnah. Setelah kita sholat 5 waktu, puasa di siang hari, maka kita tambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya. Kita hidupkan malam kita dengan sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tahajud. Kita perbanyak tadarus Al-Quran, kita perbanyak infak sedekah, memberi makan orang yang berbuka puasa dan lain sebagainya macamnya. Ini adalah satu cara ikhtiar agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, syaratnya kata Allah setelah bertakwa, maka hendaknya mereka senantiasa beriman kepadaku, kata Allah. Maka iman itu berasal dari kata imanan
amana yu'minuna imanan, yang artinya yakin, percaya. Maka kalau kata ulama, iman itu harus dibuktikan dengan 3 hal. Ya, hal yang pertama adalah dia ma'rifatu bil qalbi, meyakini di dalam hatinya, yakin di dalam hatinya. Yang kedua adalah biqaulul lisan, diucapkan dengan lisannya. Dan yang terakhir adalah wa amali bil arkan, dan dia buktikan dengan perbuatan. Maka ketika seseorang mengaku beriman, maka 3 hal ini harus sinkron. Hati, lisan, dan perbuatan harus sama. Kalau ada orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah, tapi dia tidak menjalankan sholat 5 waktu, maka imannya bohong. Kalau ada orang yang menjalankan sholat 5 waktu, tapi dia tidak yakin adanya Allah, justru dia yakin dengan hal-hal lain yang dapat memberikan manfaat selain daripada Allah, kedukun contohnya, maka imannya adalah bohong. Maka iman harus dibuktikan dengan hati, lisan, dan perbuatan. Mudah-mudahan yang sedikitnya ini dapat bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.